Hai guys, welcome back to RL Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu mendoakan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan membahas partai antara Ian Nepomniachtchi melawan Alexandra Kosteniuk. Buat teman-teman yang belum tahu, Alexandra Kosteniuk ini merupakan mantan juara dunia wanita. Dan dia di tahun 2021 kemarin memenangi FIDE World Cup di Sochi, Rusia. Nah teman-teman, Kosteniuk juga terkenal dengan sebutan Chess Queen atau ratunya catur. Ya karena gak cuma jago main catur, tapi dia juga memiliki paras nan ayu dan sedap dipandang mata pastinya. Nah lawannya kali ini adalah Ian Nepomniachtchi. Ian Nepomniachtchi merupakan bekas penantang, mantan penantangnya Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia kemarin. Nah kalau teman-teman suka dan bertanya tentang Bang kapan sih permainan Gambit Raja akan dimainkan kembali oleh Elite Grandmaster, nah ini adalah saat yang tepat. Grandmaster Elite yang memainkan pembukaan Gambit Raja adalah Ian Nepomniachtchi. Nah kita akan lihat Gambit Raja Ian Nepomniachtchi melawan Chess Queen Kosteniuk. Ian Nepomniachtchi membuka dengan E4 dan dijawab Alexandra Kosteniuk E5. Nah ini adalah saat yang tepat untuk mengeluarkan Gambit Raja. Ya karena pattern dalam pembukaan Gambit Raja atau King Gambit adalah F4. Baru 2 langkah, tapi fakta dari Stockfish menunjukkan ini bukan langkah yang akurat guys. Tapi tenang aja, ini salah satu opening yang suka mengejutkan dan layak untuk dipermainkan. Ya, dan Kosteniuk tapi tidak memakan dengan F4. Ya, variasi yang bisa dan sering dimainkan adalah F4. Saya kasih contoh ya teman-teman. Pion E makan F4, putih kuda F3 dan biasanya G5. Nah, kemudian putih akan ke C4 dan kemudian hitam akan D6, atau bahkan ketika dia G4 ada salah satu variasi dari putih memberikan kuda di petak F3 dengan rokade seperti ini. Ya, terlihat cukup mengerikan tapi ini agak tricky untuk hitam. Karena putih akan memiliki serangan yang luar biasa di jalur F7 ini. Oke. Ya, Kosteniuk sepertinya tidak ingin terkena trik itu dan dia menjawab dengan D5. Nah, ini King's Gambit ditolak, teman-teman. Ya, jadi Gambit Rajanya ditolak dengan variasi Forkbear counter Gambit. Kemudian di sini pion E makan D5, pion E makan F4. Hitam menjawabnya berlainan, kemudian putih kuda F3 dan kuda F6. Ya, Nepomniachtchi skak gajah B5 untuk mengamankan pion D5-nya dan dijawab C6. Pion D makan C6, kuda makan C6 Kosteniuk dan kuda C3. Ya, kenapa kuda C3? Karena tidak bisa langsung rokade. Karena kalau rokade gajahnya akan jatuh. Jadi langkah kuda C3 merupakan langkah pengamanan terhadap gajah di petak B5. Kosteniuk melanjutkan dengan gajah D6, Menteri E2 skak, Ian Nepomniachtchi dan gajah E6. Ya, Nepomniachtchi melanjutkan dengan langkah kuda D4 dan rokade. Kemudian kuda makan E6, Menteri A5 dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk. Oh ya, teman-teman, turnamen ini mereka bertemu dalam babak ke-8 turnamen Airting Master. Ya, turnamen yang diadakan secara online dengan format waktu 15 menit plus tambahan waktu 10 detik setiap langkahnya dan diikuti oleh 16 pemain catur undangan. Termasuk Magnus Carlsen dan Praggnanandhaa, Ding Liren juga Nodirbek Abdusattorov. Nah, teman-teman, setelah langkah kuda E6 ini, Kosteniuk memilih Menteri A5, teman-teman. Ya, jadi di sini kalah 1 perwira ya. Kenapa Kosteniuk nggak mau ngambil kuda di petak E6-nya? Karena mungkin dia menilai kalah 1 pion ya. Dan dengan Menteri A5 ini dia menilai bahwa kudanya nanti juga akan jatuh kok. Ya, dia menilai bahwa apabila putih di sini kuda G5, maka dia akan benteng FL8 atau benteng AL8 dan ancaman skakster apabila ditutup makan dan dia akan ada serangan kuda D4. Nah, ini kalkulasi yang dipengin, posisi yang dipengin sama Kosteniuk. Nah, tapi ternyata Ian Nepomniachtchi ada langkah lain, teman-teman, setelah hitam menjalankan Menteri A5. Nah, bisakah kalian tebak langkah apa yang harus dilakukan putih?
untuk mencegah ide tadi dari Kosteniuk? Ya, tepat sekali jika kalian memilih kuda makan G7. Jadi ada tempo dulu ya. Ya, walaupun tetap bisa dilakukan benteng A8 misalkan. Ya, tapi di sini berani ya, kuda makan benteng, benteng makan benteng, dan menteri ditukar dengan benteng. Seperti ini. Ya, walaupun putih unggul tipis, tapi ini salah satu ide yang bisa dipilih oleh Ian Nepomniachtchi, teman-teman. Ya, dan nyatanya Kosteniuk tidak memilih ide itu. Setelah kuda G7 dia malah memilih raja kali G7, dan ini kurang tepat. Harusnya dia memainkan benteng AL8, teman-teman. Ya, kemudian Ian Nepomniachtchi melanjutkan dengan gajah makan kuda petak C6, pion B makan C6. Tetap tidak memainkan benteng AL8, sebenarnya bisa dimainkan. Ya, coba kita mainkan benteng A8, gajah makan E8, benteng E8. Masih bisa dapat menteri. Tapi kembali lagi, Kosteniuk tidak melakukan itu dan dia memilih pion B makan C6. Ya, Nepomniachtchi rokade pendek, kemudian benteng A8, sudah hilang kesempatan itu, menteri F3, kuda H5 menjaga pion F4. Kembali lagi langkah tidak akurat dilakukan oleh Alexander Kosteniuk. Harusnya di sini memilih menteri H5, teman-teman. Untuk mengadukan menterinya ya, dan kita tahu bahwa perwira Ian Nepomniachtchi belum berkembang dengan sempurna. Ya, setelah kuda H5, putih D4, menteri F5 dan G4. Ini langkah yang tidak diduga sepertinya oleh Kosteniuk, karena ada langkah ini dan mengancam menteri dan kuda. Ya, jawaban yang harus dilakukan adalah menteri G6 mempining raja Ian Nepomniachtchi. Kemudian geser raja H1, kuda mundur ke petak F6 dan jatuh pion di petak F4. Gajah F4, menteri F4, kuda G4. Langkah blunder di langkah ke-19 dan membuat ini jadi partai mini bagi Ian Nepomniachtchi. Ya, bisakah kalian tebak langkah pamungkas dari Ian Nepomniachtchi untuk mengunci kemenangan? Ya, tepat sekali jika kalian memilih H3. Kenapa? Karena setiap kudanya kabur akan ada jalan benteng G1. Ancam menteri dan raja sekaligus. Dan Alexander Kosteniuk menyerah dalam 20 langkah, teman-teman. Harusnya tadi dia jangan makan pion G4 ya, tapi dia memilih kuda D5. Nah, berkat kemenangan yang dimiliki oleh Ian Nepomniachtchi di babak ke-8 ini, di hari kedua Airting Master, Ian Nepomniachtchi masih kokoh menempati peringkat pertama puncak klasemen Airting Master, teman-teman. Nah, turnamen ini akan berlangsung dengan 15 babak dan akan dicari 8 besar terbaik untuk bertanding kembali di babak quarter final dengan sistem gugur, teman-teman. Gimana permainan Gambit Raja atau King's Gambit dari Ian Nepomniachtchi? Apakah worth it? Apakah ini penuh resiko dan layak untuk dipermainkan? Yang pasti saya tidak pernah bilang bahwa King Gambit itu jelek ya, teman-teman. Karena pada intinya, pada hakikatnya, bahwa semua pembukaan itu layak untuk dimainkan. Tergantung kalian tahu nggak kekuatan dari pembukaan tersebut. Jadi kalau kalian mau main King's Gambit, kalian harus cari referensinya partai dari Ian Nepomniachtchi. Nah, by the way, Ian Nepomniachtchi mainin King's Gambit ini kalau dia bermain dengan sistem pertandingan catur cepat atau catur kilat aja, guys. Kalau main catur standar dia jarang banget main King's Gambit. Mungkin karena terlalu berisiko. Well, nggak tahu. Dan teman-teman pantau terus turnamen Airting Master tahun 2022 setiap hari jam 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Cuman RL Chess yang live. Dan nyalakan lonceng kalian supaya nggak ketinggalan update-update terbaru dari konten RL Chess. Nah, by the way, saya juga bersimpati terhadap Kosteniuk. Kenapa? Karena Kosteniuk dari 8 kali permainan dia tidak pernah sekalipun menang dan remis. Jadi lumbung poin. Mudah-mudahan di hari ketiga Alexander Kosteniuk bisa memetik poin pertama. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Like kalau kalian suka video ini dan dislike kalau kalian gak suka. Catur Yes Indonesia Jaya.